SMP Negeri 1 Jatipuro adalah salah satu sekolah yang terletak di Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Sekolah kami tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tetapi juga menanamkan budaya literasi sebagai bagian utama dari pembelajaran. Kami percaya bahwa membaca, menulis, dan berpikir kritis adalah keterampilan utama yang akan membekali siswa menghadapi tantangan masa depan membangun Indonesia Emas 2045. Kamu udah ngerjain tugas PPKN? Sumpah? Tugas yang mana? Tugas kearifan lokal. Loh, bukannya masih dikumpulin minggu depan ya? Dikumpulkan hari ini. Coba kamu cek grup kelas deh. Ya ampun, salah baca aku. Terus gimana ya ini? Ya udah, daripada bingung, yuk aku bantuin cari artikelnya di Perpus. Emang ada? Belum pernah ke perpus sih aku. Makanya ayo ikut biar kamu bisa tahu Perpus. Ya udah, ayo. Yuk. Nah, kamu bisa cari referensi dari buku-buku yang ada di sini. Kayaknya aku mau cari kearifan lokal dari Jatipuro deh. Kayak laju keli gitu. Coba googling di internet. Kalian kenapa sih suka banget nulis sama baca buku? Karena aku pengen kayak temanku. Temanku ikut komunitas menulis dan sekarang punya buku loh. Wah, keren banget ya. By the way, makasih ya udah bantuin aku nyari bahan tugas. Sama-sama, lain kali lebih teliti lagi ya kalau baca. Dan jangan sampai salah informasi lagi. Oke. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Literasi dapat diartikan sebagai pengetahuan atau keterampilan di dalam bidang atau aktivitas tertentu. Berdasarkan skor PISA, kemampuan siswa Indonesia dalam membaca meraih skor 359, lebih rendah dari rata-rata dunia, yakni 476. Ironisnya, menurut sumber tempo.co, pada tahun 2024, Indonesia adalah negara keempat dengan penggunaan gadget dan sosial media terbanyak di dunia, mencapai 167 juta pengguna. Akibat dari rendahnya literasi di Indonesia, yang pertama, mudah percaya dan terprovokasi hoax. Yang kedua, kurang bijaksana dalam menggunakan teknologi. Yang ketiga, sulit berpikir kritis dan berinovasi. Untuk menghindari hal tersebut, penting bagi setiap individu untuk meningkatkan literasi, verifikasi informasi, serta bersikap kritis dan tidak mudah terpengaruh emosi saat menerima berita apapun. Kenapa sih kita harus ke perpustakaan? Pertama, sebagai sumber belajar yang lengkap, perpustakaan menyediakan berbagai buku, jurnal, majalah, dan referensi lain untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah wawasan. Yang kedua, meningkatkan minat membaca. Mengunjungi perpustakaan dapat menumbuhkan kebiasaan membaca yang penting untuk meningkatkan pemahaman, kosakata, dan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, lingkungan yang nyaman untuk belajar. Perpustakaan memiliki suasana yang tenang dan kondusif untuk belajar. Yang keempat, akses teknologi dan informasi digital. Perpustakaan di sini juga menyediakan akses komputer dan internet untuk membantu mencari informasi yang tidak ada dalam media cetak. Yang kelima, meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Membaca buku fiksi maupun non-fiksi dapat menumbuhkan kreativitas dan memperluas wawasan tentang dunia sekitar. Dalam pidatonya ketika menjadi Duta Baca Indonesia, Najwa Shihab pernah berkata,
Cuma perlu satu buku untuk membuat kita jatuh cinta pada membaca. Cuma perlu satu buku untuk membuat kita jatuh cinta pada kebiasaan membaca dan membangun cinta membaca. Jadi, mulai sekarang temukanlah satu buku yang bisa membuatmu jatuh cinta pada membaca. Ada ungkapan tentang bagaimana buku bisa menjadi sahabat yang baik. Buku menemani kita saat sadar dan tidur. Kemanapun kita pergi, ia bersedia mengikuti. Ia menasihati kita. Ia dapat menjadikan kita tertawa. Tak jarang kita menangis karena buku. Jika kita memintanya diam, ia akan patuh. Jika kita mencercanya, ia diam. Jika kita memujinya, ia tidak sedikit pun akan terpengaruh. Tidak ada teman yang lebih pandai. Tidak ada yang lebih setia dari buku. Buku adalah sebaik-baiknya sahabat.